Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan 6, seperti janji saya di pertemuan kelima kemarin, bahwa saya akan melanjutkan materi tentang notasi diagram alir pada pokok bahasan di materi testing dan kualitas di PDF ya. Jadi materi ini sudah saya posting di pertemuan kelima dan juga saya posting juga di pertemuan ke-6 di Classroom. Silakan dibuka untuk materinya, bentuknya PDF. Nah, di video ini saya mau melanjutkan dari Zoom yang sudah pernah kita ketemu waktu minggu lalu di pertemuan kelima. Nah, di sini untuk notasi diagram alir kemarin sudah pernah saya singgung ya di sini ya, bahwa notasi diagram alir ini ada sequen, ada if, ada while, ada until, ada case. Nah, di sini ada 5 ini yang akan nanti kita selalu gunakan untuk notasi diagram alir. Kemarin kita sampai di flowchart ya, bahwa untuk flowchart biasanya kan penugasannya nanti di kuis, saya akan di kuis akan memberikan beberapa studi kasus tentang diagram alir dan grafik alir. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang flowchart yang pada pertemuan kelima kemarin. Nah, di sini ada bentuk flowchart. Nah, flowchart yang sudah ada ini nanti kamu buat untuk studi kasusnya ini. Misalkan ya, flowchart ini tidak selalu seperti ini, bisa jadi nanti soal cerita saya berikan, kamu buat flowchartnya ya, atau nanti dia udah bentuknya flowchart seperti ini ya, tergantung dari soal dan studi kasusnya. Kalau sudah ada flowchart yang seperti ini ya, baru kita buatkan apa, diagram alir tersebut dipetakan ke grafik alir. Grafik alir seperti ini. Pertemuan kelima kemarin sudah ada saya singgung ya. Di sini ada lingkaran atau node, baru tanda panah atau edge, baru region ya. Di sini untuk penggambaran dari flowchart. Nah, ya, nih flowchart di sini. Ini kalau satu di sini, nah ini satu di sini. Kalau 2 di sini, dia akan 2 di sini. Boleh di koma, tapi jangan banyak-banyak komanya, paling enggak 2 aja. Misalkan kalau memang ada percabangan, itu 2 aja. Tapi kalau misalkan ini dibuat setelah 2, di bawahnya lagi bulat 3 gitu, tidak masalah ya. Tergantung dari logikanya. Saya tidak akan menyalahkan, oh ini salah, ini betul. Yang penting ini masuk logika enggak. Kalau ternyata enggak masuk logika, ya jalurnya pasti salah ya. Ini ya 2, 3, setelah 2, 3. Setelah 2 ini koma ada 3. Nah, di 3 ini ada percabangan 6 dan 4. Di 3 ini ada percabangan 6 dan 4 ya. Setelah itu apa? Dari 6 itu ada percabangan lagi, yaitu 7 dengan 8. Baru ke 9. Di 3 percabangan yang tadi dari 3 kan dia ke 6 ya. Selanjutnya kalau tidak dia kemana? Ke sini, ke 4. Nah ini 4. 4,5 boleh seperti ini. Baru berendingnya di mana? Di 10. Nah nanti maksud saya kalau ada studi kasus flowchart, kamu harus bisa gambarkan dalam bentuk grafik alir. Ini namanya grafik alir. Sudah. Selanjutnya satu lagi, ada beberapa nih ya. Nah, di sini sudah pernah saya singgung tentang pseudocode. Pseudocode itu adalah kode semu. Nah, biasanya kode semu ini mirip dengan bahasa pemrograman tertentu, misalkan VB, C++ atau dia Pascal ya. Cuman kalau di sini, kalau pseudocode untuk diagram ke arah diagram alir ke testing itu kalian dituntut untuk memberikan penomeran. Penomeran itu tujuannya berapa peta jalannya grafik alirnya. Contoh ini ada do while, baca, if, seterusnya sampai dia end. Di sini ternyata kalau kita petakan itu ada 8. Ada 8 yang harus dibuat edge-nya. Paling enggak ada peta jalannya ya. Sini misalkan ini do while ini pertama enggak ada nih tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini enggak ada.
Yang ada kosongan hanya kata-kata do sampai dengan n. Nah, nanti disinilah kamu dituntut melogika. Dari do sampai n itu berapa step? Kira-kira berapa nut yang dibutuhkan? Nah, itu dia soalnya. Yang tadi ya, yang pertama tadi flowchart dibuat dia grafik alir. Nah, sekarang pseudocode dibuat ke grafik alir. Nah, ini contohnya seperti ini. Do while ini bahasanya bahasa pemrograman. Nah, kamu harus tahu paling enggak kalau dia baca rekor itu milik siapa? Milik do atau dia berdiri sendiri? Karena dia menjorok, ya pasti dia milik do. Jadi satu di sini, satu di sini, ya. If record ke satu, ini dua di sini, nomor 2, if record ke sini, ya. Baru yang ketiga adalah kemari, lanjutan. Kalau ada if itu kan dia percabangan nih, if. Setelah if ada then, nomor 3 ini then ini terus banyak then-nya, ya. Then-nya itu mau kemana dia, sampai naikkan counter. Setelah itu apa? 4, ya kan. Dari 2 ini kan dia if-nya ada 3 dan 4 nih. Ada 3 dan 4. Nah, 4. Else if rupanya di sini ada if lagi. Percabangannya apa? 5 dan 6. Nih. 5 dan 6. 5 dan 6. Nah, setelah itu apa? And if-nya selesai. Dia penutup dari nomor 4 selesai. Nah, banyak and if kan ada bawahnya lagi and if, ya. Nah, baru and do. Selesai. And do itu dari mana? Dari percabangan dari cikal bakal yang nomor 1 do. Baru dia B. Selesai. N ini 8 kemari. Nomor 1 itu selalu kalau sudah N kemari. Ya kalau udah 7, udah terakhirnya 7 N do balik lagi ke sini, Nah, maksud saya nanti kalau ada tugas yang pseudocode seperti ini, kamu disuruh buatkan angka-angkanya berapa dia stepnya. Ini ada 8 step, ya. Ini kosongan nih, angkanya nggak ada nih. Kalau ada tugas nih kosongan nih nggak ada. Nah, itu dia. Baik, untuk selanjutnya namanya ini PDL, ya. Ini namanya pseudocode, ya. Pseudocode dia lanjut ke grafik alir. Nah, ini contoh lagi, ya. Ini dalam studi kasus. Kalau tadi dalam bahasa pemrograman, kalau ini dalam studi kasus. Contoh yang pertama, gaji. Ini contoh pertama masalah gaji. Permasalahannya adalah tiba-tiba ada statement seperti ini, dibaca nama karyawan dan gaji pokok bulanannya. Nah, disuruh apa? Buatlah algoritma untuk menghitung. Algoritma ini yang dimaksud adalah pseudocode. Nah, algoritmanya apa? Gaji bersihnya sama dengan gaji pokok. Ini dia soalnya. Udah ada soal seperti ini. Gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Tunjangan 4 setiap pegawai sama dan sebulan ini sampai dengan tunjangan. Nah, algoritma gaji karyawan apa? Yaitu menghitung gaji bersih karyawan dengan membaca nama karyawan dan gaji pokoknya. Gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah ini. Gaji bersih ini tadi adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Nah, inilah dia pseudocode-nya. Ini dia. Inilah mulai dari kamus sampai pajak gaji bersih right. Ini adalah pseudocode-nya. Nah, inilah kamu nanti dikasih apa dia di sini dikasih nomor berapa? 1 kah? Nama karyawan, gaji pokok 2 kah? 3 dan seterusnya. Nah, inilah ini contoh kalau nanti ada tugas tetapi dia dalam apa? Dalam studi kasus atau dalam soal cerita. Nah, baru ke bawah. Ini dia kalau misalkan ada soal cerita seperti itu, buatlah dia flowchart-nya. Nah, ini mulai tunjangannya, balik sini lagi, ya. Mulai tunjangannya berapa? Ini di sini, ya. Tunjangannya misalkan 1 juta, ya. Ini 1 juta misalkan, ya. Tunjangannya kurang berapa dan segala macam. Ini nanti dibuat flowchart-nya kalau ada studi kasus seperti itu. Tunjangannya di sini kurang dari berapa ini? 100 juta, udah pasti, ya.
tunjangan suruhan 100 juta, karena di sini yang disiapkan adalah tunjangan 4 pegawai ini bulanannya adalah 1 juta, pasti di bawah 100 juta. Jadi nanti flowchartnya mungkin setiap mahasiswa lain, pajaknya, gajinya. Nah, jadi kalau ada 3 macam-macam soal ya. Kalau udah ada seperti ini, buatkan dia flowchartnya. Baru yang di sini pseudocode nih, contoh lagi, ini contoh lagi ya, lain lagi ya. Jika ada tabel nilai nih, nilai sekian, nilai huruf sekian, keterangan lulus sekian. Nah, buatlah KHS sederhana di mana inputannya adalah ini dia. Nah, keluarannya adalah ini NIM ini. Gimana buat pseudocode-nya? Nah, inilah dia buat pseudocode-nya. Di mana tempat pseudocode-nya ini? Di sini di deskripsi. Nah, disinilah kamu ada tantangannya. Ini kira-kira ada berapa step? Ya, ini ada berapa step? Seperti saya tadi dikasih 1, mana yang dikasih 2, sampai berapa step? Baru nanti dibuatkan apa? Grafik alir seperti ini. Nah, ini ya, balik lagi tetap kemari ya. Nah, dibuatkan alir seperti ini, grafik alir seperti ini. Jadi beberapa tugasnya itu kemungkinan ada 3 nanti yang untuk kuis ya. Jadi yang pertama adalah yang ini tadi flowchart. Yang pertama adalah ini flowchart, dibuatkan nanti grafik alirnya. Flowchart dibuatkan grafik alirnya. Yang kedua ini pseudocode dibuatkan grafik alirnya. Baru yang ketiga, nah yang ketiga adalah ini ada studi kasus, dibuatkan flowchartnya. Baru yang keempat adalah ini pseudocode. Kalau ada studi kasusnya, pseudocode-nya ini dibuatkan deskripsinya, dibuatkan pseudocode-nya gimana. Nah ini dia. Kalau sudah ada pseudocode-nya seperti ini, dihitung berapa dia jumlahnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini mungkin siap mahasiswa lain, tapi tergantung logikanya. Kalau masuk logika oke. Baru apa? Dibuatkan dia flowchart-nya, baru dibuatkan diagram alir. Jadi bisa jadi satu pseudocode ini dibuatkan flowchart-nya dan dibuatkan apa? Grafik alir. Jadi siapkan nanti waktu di pertemuan ke-7 untuk kuis kita seperti ini. Baik, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.